Pernah nggak sih pas lagi sendirian malam-malam tiba-tiba muncul perasaan aneh? Perasaan kayak, hidup yang lagi kamu jalanin sekarang tuh bukan punya kamu yang sebenarnya. Kamu bangun pagi, kuliah atau kerja, ngobrol sama orang-orang, ketawa-ketawa, pokoknya semua kelihatan aman-aman aja. Tapi pas suasana lagi sendiri, ada suara kecil di dalam hati yang bilang, "Lu tuh sebentar lagi mau jadi siapa sih? Kok rasanya asing ya?" Carl Jung, seorang psikolog legendaris, punya pandangan yang dalam banget soal ini. Kata Jung, kalau kamu ngerasa hampa atau asing sama diri sendiri, itu bukan kebetulan. Itu adalah alarm tanda bahaya dari jiwa kamu. Sadar atau enggak, mayoritas orang di dunia ini meninggal tanpa pernah benar-benar kenal sama jiwa mereka sendiri. Sedih banget kan? Mereka cuman sibuk mainin peran yang didikte sama lingkungan. Harus jadi anak yang begini, harus jadi teman yang begitu, harus ngikutin standar sukses versi media sosial. Nah, sekarang coba deh tanyain ke diri kamu sendiri secara jujur. Sifat kamu sekarang, cita-cita kamu, bahkan barang-barang yang kamu pengenin hari ini, itu beneran murni keinginan kamu, atau jangan-jangan cuman titipan dari ekspektasi orang lain. Dari kecil, kita tuh kayak dipaksa buat masuk ke dalam sebuah cetakan biar bisa diterima dan disayang. Akhirnya, kita bikin yang namanya persona, alias topeng sosial. Topeng ini emang berguna buat ngelindungin kita saat berinteraksi di luar. Tapi bahayanya, kelamaan pakai topeng bisa bikin kita lupa sama wajah asli kita yang dibalik itu. Dampaknya apa kalau kita hidup terus-terusan pakai topeng? Jung pernah ngasih peringatan keras lewat sebuah kutipan. Dia bilang begini, "The privilege of a lifetime is to become who you truly are." Hak istimewa terbesar dalam hidup adalah menjadi diri kamu yang sebenarnya. Artinya apa? Kalau kamu melewatkan kesempatan buat jadi diri sendiri, kamu bakal bayar harganya dengan rasa cemas yang terus-menerus. Makanya, gak heran kalau ada orang yang karirnya sukses, pacarnya cakep, duitnya banyak, tapi di dalam hatinya tetap ngerasa ada yang kosong. Ada sesuatu yang kurang tapi gak tahu apa. Kenapa bisa begitu? Karena yang kamu butuhin itu nggak ada di luar sana. Nggak ada di pencapaian kerjaan, bukan di validasi orang lain, dan bukan di barang-barang mewah. Jawabannya ada di dalam diri kamu, tapi sayangnya udah ketimbun terlalu dalam sama aturan-aturan dunia. Pertanyaannya, kamu berani nggak buat masuk ke dalam pikiran kamu sendiri dan nemuin siapa kamu yang asli? Jujur aja, perjalanan ini nggak bakal instan dan nggak bakal nyaman. Menemukan diri yang sejati itu, artinya kamu harus berani ngadepin sisi-sisi gelap kamu. Hal-hal yang selama ini kamu umpetin, kamu lupain, atau yang sengaja kamu sangkal karena malu. Ada satu lagi kalimat berharga dari Jung yang perlu kita ingat sebelum melangkah lebih jauh. Thinking is difficult. That's why most people judge. Berpikir itu sulit, makanya kebanyakan orang lebih memilih untuk menghakimi. Sama halnya dengan berkaca ke dalam diri sendiri. Merenung dan membedah isi kepala itu emang susah dan bikin pusing, makanya banyak orang lebih milih sibuk ngurusin hidup orang lain, atau sekedar ikut-ikutan tren. Tapi ini adalah satu-satunya jalan kalau kamu mau bebas. Di video kali ini, kita bakal kupas tuntas sebuah perjalanan mental yang dinamakan oleh Carl Jung sebagai individuasi. Sebuah proses buat merajut kembali bagian-bagian diri kamu yang terpisah, biar kamu bisa jadi manusia yang utuh dan hidup dengan versi yang paling jujur. Dari kecil, kita tuh sebenarnya udah diajarin buat jadi penurut demi bisa diterima. Sadar atau enggak, kamu pasti pernah dikasih tahu, jangan berisik, gak boleh marah-marah, harus ramah sama semua orang. Atau mungkin, kamu dituntut buat selalu kelihatan kuat, nggak boleh kelihatan lemah dan harus gengsi kalau mau nunjukin rasa ragu di depan orang lain. Tanpa kamu sadari, pelan-pelan kamu mulai ngebentuk sebuah identitas instan. Identitas yang sebenarnya bukan kamu banget, melainkan cuma pantulan dari apa yang dimau sama dunia luar. Nah, Carl Jung menyebut topeng, bentukan ini sebagai persona. Ini adalah wajah yang kamu pasang saat keluar rumah. Versi diri kamu yang udah dimodifikasi biar bisa fit in sama tongkrongan atau lingkungan kerja. Kita semua pasti punya topeng ini. Bedanya cara kamu ngobrol di depan bos, di depan keluarga, pas lagi nongkrong,
Atau bahkan pas lagi bikin story di media sosial, itu udah jadi bukti nyata kalau kamu lagi mainin peran persona kamu. Topeng ini penting gak sih? Penting banget. Kalau nggak ada persona, kita bakal kesusahan buat bersosialisasi dan baur sama orang lain. Tapi, ada jebakan Batman yang bahaya banget di sini. Pas kamu mulai menganggap kalau topeng itu adalah diri kamu yang asli, disitulah kamu mulai kehilangan arah. Coba deh inget-inget, berapa kali kamu terpaksa mengiyakan sesuatu cuma karena pengen dianggap asik? Berapa kali kamu mendem opini asli kamu karena takut dihakimi? Dan berapa kali kamu memaksakan senyum, padahal di dalam hati rasanya pengen teriak? Ketika itu terjadi, persona udah bukan lagi sekedar alat pergaulan, tapi udah ngejajah hidup kamu. Kamu nggak lagi jadi manusia yang autentik, tapi cuman jadi aktor yang kejebak di dalam skenario yang bahkan nggak pernah kamu pilih secara sadar. Dan masalahnya, topeng itu nggak bisa ngasih makan jiwa kamu. Persona mungkin bisa bikin kamu dapat banyak pujian atau validasi, tapi nggak bakal bisa ngasih kebahagiaan yang beneran tulus. Kelamaan, hidup di balik topeng cuman bikin hati kerasa makin kosong. Terus, kalau topeng itu bukan diri kita yang asli, kita tuh sebenarnya siapa? Buat ngejawab ini, kita harus berani ngeliat sisi sebaliknya. Bagian dari diri kamu yang selama ini kamu injak, kamu umpetin, dan kamu lempar ke alam bawah sadar. Jung menamakan bagian ini sebagai the shadow, alias sisi bayangan. Disinilah pencarian jati diri kamu yang sebenarnya baru dimulai. Carl Jung pernah ngasih analogi yang bagus banget tentang hal ini lewat kutipan terkenalnya. Everyone carries a shadow, and the less it is embodied in the individual's conscious life, the blacker and denser it is. Setiap orang punya bayangan, dan semakin sedikit bayangan itu disadari dalam hidup, semakin gelap dan pekat jadinya. Jadi, apapun yang kamu sembunyiin biar nggak ditolak sama orang lain, itu nggak bakal hilang. Justru, hal-hal itu bakal makin kuat di bawah sana, bergerak diam-diam di dalam pikiran, lalu mulai nyetir emosi, ketakutan, bahkan keputusan hidup kamu tanpa kamu sadari. Bayangan ini isinya macam-macam. Ada amarah yang dipendam, keinginan-keinginan yang dianggap tabu, kelemahan yang ogah kamu akuin, sampai trauma masa lalu yang coba kamu lupain. Plot twistnya, isi dari shadow kamu ini nggak selalu hal-hal yang jahat atau buruk loh. Kebanyakan justru hal baik yang dulunya dicap salah sama lingkungan kamu. Contohnya nih, pas kecil mungkin kamu adalah anak yang kritis dan punya rasa penasaran tinggi. Tapi karena sering dibilang, kamu ini so tahu banget, mending diam, akhirnya kamu belajar buat menutup mulut. Atau mungkin pas kamu lagi ngerasa kesel, kamu dipaksa buat selalu sabar, sampai akhirnya sekarang kamu jadi orang yang suka mendem frustrasi yang sewaktu-waktu bisa meledak. Bisa juga dulu kamu itu orangnya sensitif, tapi karena lingkungan bilang, cowok nggak boleh nangis, kamu terpaksa ngubur perasaan itu dalam-dalam. Semua bagian diri kamu yang sempat ditolak itu nggak pernah mati. Mereka cuma ngumpet di dalam shadow, nunggu momen yang pas buat keluar. Dan mereka pasti keluar. Pernah nggak sih kamu tiba-tiba meledak marah lalu setelah itu menyesal? Atau ngerasa iri banget sama pencapaian orang lain tapi kamu berusaha menyangkalnya? Atau mungkin kamu langsung defensif dan baper parah pas dikritik padahal kritiknya biasa aja? Nah, itu adalah momen-momen di mana shadow kamu lagi ngambil alih kendali tubuh kamu. Kalau nggak dihadapi secara sadar, bayangan ini bakal terus-terusan sabotase hubungan asmara kamu, karir kamu, bahkan merusak self-esteem kamu sendiri. Tapi ini rahasia yang jarang orang tahu. Shadow kamu itu bukan musuh. Justru di dalam kegelapan itulah tempat disimpannya aset paling berharga dari kepribadian kamu. Kreativitas kamu, keberanian kamu, dan kekuatan autentik kamu ada di sana. Kamu gak akan pernah bisa jadi manusia yang utuh kalau kamu gak berani berdamai dan merangkul sisi bayangan ini. Caranya gimana? Caranya adalah berhenti lari, lalu mulai berani lihat ke dalam diri sendiri. Terus, gimana cara ngadepin sesuatu yang udah lama banget kita sembunyiin tanpa bikin mental kita ikutan hancur? Jawabannya ada di inti dari psikologi Jung, yaitu sebuah konsep yang disebut sebagai the self, alias diri sejati. Kalau persona adalah topeng di luar dan shadow adalah ruang gelap di dalam, maka the self adalah pondasi utama yang ada di balik semua lapisan itu.
Ini adalah totalitas dari jiwa kamu. Sebuah harmoni sempurna yang menyatukan siapa kamu yang sebenarnya dengan bagaimana cara kamu menghadapi dunia luar. Bagi Jung, tujuan hidup kita itu sebenarnya simple tapi menantang. Bukan buat jadi apa yang dimau sama masyarakat, tapi buat jadi manusia yang utuh. Nemuin esensi asli kita, lalu hidup jujur lewat esensi itu. Proses keren ini dinamakan individuasi. Tapi perlu diingat, nemuin diri yang sejati itu nggak bakal terjadi lewat jalur hoki atau kebetulan. Ini bukan tipe pencerahan magis yang tiba-tiba muncul di depan muka pas kamu lagi ngelamun. Diri sejati nggak bakal mau nampakin wujudnya kalau kamu masih takut buat jujur sama diri sendiri. Kamu harus aktif menjemputnya lewat petualangan spiritual ke dalam mental kamu. Musuh terbesar dalam misi ini cuma satu, rasa takut. Takut kehilangan identitas palsu yang udah capek-capek kamu bangun bertahun-tahun. Takut menyadari kalau ternyata banyak pilihan hidup kamu, mulai dari jurusan kuliah, karir, sampai gaya hidup, ternyata bukan kemauan kamu sendiri. Dan takut buat ngeliat sisi kepribadian yang udah lama kamu sangkal. Ketakutan inilah yang bikin banyak orang gagal nemuin diri mereka. Mereka milih buat selamanya gelantungan di topeng persona, pura-pura jadi orang lain, sementara si Shadow sibuk ngacak-ngacak hidup mereka dari balik layar. Tapi coba bayangin, pas kamu mulai berani ngebongkar topeng itu, dan merangkul sisi bayanganmu, bakal ada kebebasan luar biasa yang belum pernah kamu rasain sebelumnya. Kamu bakal sadar kalau kamu gak perlu lagi capek-capek nyenengin semua orang. Kamu mulai bertindak lebih autentik, ngambil keputusan yang emang masuk akal buat kamu. Bukan cuma demi menuhin standar orang lain. Kerennya lagi, makin kamu dekat sama diri sendiri, hidup bakal kerasa makin masuk akal. Rasa cemas dan frustrasi yang tadinya gak jelas ujung pangkalnya, tiba-tiba kelihatan akar masalahnya. Kamu jadi paham kenapa pola kegagalan yang sama terus-menerus keulang, kenapa kamu baper banget sama situasi tertentu, atau kenapa hubungan asmara kamu selalu kandas. Kamu bakal sadar kalau selama ini, ada sesuatu di dalam diri kamu yang lagi teriak ngasih tahu jalan yang benar. Tapi kamunya aja yang terlalu sibuk cari muka di depan dunia sampai nggak sempat dengerin. Tapi, petualangan ini belum selesai. Ada satu komponen krusial yang sering dilewatin orang-orang, yaitu alam bawah sadar, unconscious, dan archetype yang diam-diam nyetir, cara kita berpikir, merasa, dan berperilaku. Otak manusia itu kayak gunung es, yang kelihatan di permukaan cuma sebagian kecil dari pikiran rasional kita sehari-hari. Sisanya amblas di bawah air yang gelap. Jung nemuin kalau kita lahir ke dunia itu nggak kayak kertas putih kosong. Kita semua lahir bawa software bawaan yang sama dari leluhur manusia yang disebut collective unconscious. Nah, isi dari software bawaan ini adalah archetype alias pola gambar atau simbol universal yang ada di setiap kepala manusia, tanpa peduli kamu lahir di zaman atau budaya mana. Pernah nggak kamu ngerasa tertarik banget sama tipe cerita, mitos, atau karakter film tertentu? Itu karena archetype di dalam diri kamu lagi merespon. Simbol-simbol ini sering muncul di dongeng, film, agama, bahkan di dalam mimpi kamu sendiri. Contoh gampangnya gini, ada archetype si pahlawan, the hero, yang bawaannya pengen selalu kuat, nerjang badai, dan ngalahin tantangan. Ada si bijak, the wise one, yang hobinya merenung dan nyari ilmu. Ada si pemberontak, the rebel, yang bawaannya pengen ngobrak-abrik aturan baku. Dan ada si pengasuh, the caregiver, yang hidupnya tulus buat ngelindungin orang lain. Plot twistnya, kamu gak bisa milih archetype mana yang ada di dalam diri kamu. Mereka udah otomatis jalan sendiri. Masalah baru muncul kalau kamu cuma mau ngakuin satu archetype dan ngebuang yang lain. Kalau kamu merasa harus jadi si pahlawan terus, kamu bakal stres sendiri karena ngerasa nggak boleh kelihatan lemah atau gagal. Kalau kamu kejebak jadi si pengasuh, kamu bakal ngorbanin mental kamu sendiri demi kebahagiaan orang lain, sampai lupa caranya ngerawat diri. Menemukan diri sejati berarti kamu harus bisa nyeimbangin archetype-archetype ini. Makanya banyak orang ngerasa tersesat. Mereka nggak paham kalau ada kekuatan tak kasat mata yang lagi nyetir nafsu, keputusan, sampai krisis eksistensial mereka.
Jung punya peringatan keras banget soal kekuatan misterius ini lewat salah satu kutipan paling legendarisnya. Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate. Sampai kamu mengubah alam bawah sadar menjadi sadar, ia akan terus mengendalikan hidupmu, dan kamu akan menyebutnya sebagai takdir. Singkatnya, kalau kamu nggak sadar sama kekuatan arketip ini, kamu cuma bakal jadi boneka yang dikendaliin sama insting bawah sadar kamu sendiri. Kamu bakal terus bikin kesalahan yang sama sambil mengeluh, emang udah takdirnya begini. Padahal itu bukan takdir, itu cuma program bawah sadar yang belum kamu jinakkan. Terus apa jadinya kalau kita egois dan nolak buat peduli sama semua ini? Apa dampaknya kalau kita tetap milih kabur dari proses individuasi dan nyaman pakai topeng kepalsuan? Efek sampingnya ngeri. Penderitaan psikologis yang bakal terus ngehantuin seumur hidup. Banyak orang ngira kalau hidup lurus-lurus aja ngikutin maunya lingkungan bakal ngejamin hidup yang tenang. Tapi bagi Jung, kabur dari diri sendiri justru bakal mengutuk kamu ke dalam kehidupan yang hampa, penuh kecemasan kronis dan rasa sepi yang gak bakal pernah bisa diobatin oleh validasi dari luar 1000 lapis pun. Tapi ketenangan di balik topeng itu cuma tipuan di permukaan aja. Cepat atau lambat bakal ada sesuatu yang jebol di dalam diri kamu. Bentukannya bisa macam-macam, mulai dari krisis emosional yang datang tiba-tiba tanpa alasan jelas, rasa hampa padahal semua urusan lagi lancar, sampai ke penyakit fisik yang muncul akibat stres psikologis atau psikosomatis. Tubuh dan pikiran kita itu pintar, mereka selalu punya cara buat ngasih sinyal darurat kalau hidup kita udah melenceng terlalu jauh dari jati diri kita yang asli. Kalau kamu cuek sama sinyal ini, kamu bakal terjebak dalam pola hidup yang destruktif. Pernah nggak kamu ngelihat orang yang seumur hidupnya hobi ngulangin kesalahan yang sama? Kejebak lagi di hubungan yang toksik, sengaja ngerusak pencapaiannya sendiri saat dikit lagi mau sukses, atau bawaannya ngeluh terus tiap hari. Ini terjadi karena kalau kita nggak mau beresin apa yang kelumut di alam bawah sadar, kita bakal jadi tawanan dari pikiran kita sendiri. Program bawah sadar itu bakal tetap nyari jalan keluar, peduli setan lewat rasa sakit atau penderitaan kamu. Ciri lain kalau kamu gagal jadi diri sendiri adalah perasaan kayak cuma numpang lewat di dunia. Hidup berasa monoton, hambar, gak punya tujuan, dan cuma sekedar ngikutin arus tanpa tahu arahnya mau kemana. Ini realitas pahit yang dialamin sama jutaan orang sekarang. Mereka nggak pernah sekalipun duduk dan nanya ke diri sendiri, apakah hidup yang gua jalanin sekarang ini beneran pilihan gua? Mereka cuma nerusin pola hidup turunan dari orang tua, nelan mentah-mentah doktrin lingkungan, dan sibuk menuhin gengsi demi dinilai sukses sama orang lain, tanpa pernah validasi kebahagiaan mereka sendiri. Dan yang paling bahaya dari semua itu adalah munculnya rasa dongkol atau resentment. Pas seseorang tega ngebuang jati dirinya demi orang lain, di dalam dadanya bakal numpuk amarah yang gede banget. Mereka sering gak tahu amarah ini bersumber dari mana. Akhirnya, ada yang melimpahkan kemarahan itu keluar, nyalahin keadaan, nyalahin sistem, nyalahin keluarga, atau ngehujat masyarakat. Tapi ada juga yang amarahnya berbalik ke dalam diri sendiri, yang akhirnya berubah jadi depresi, kebiasaan self-sabotage, sampai mati rasa sama kehidupan. Tapi tenang, selalu ada jalan keluar dari penjara tak kasat mata ini. Caranya adalah lewat keberanian buat jujur ngeliat kenyataan, berani mempertanyakan semua ilusi yang selama ini kamu percaya, dan mulai melangkah di jalur individuasi. Sekali lagi, ini gak gampang. Butuh mental yang kuat dan keikhlasan buat ngeliat ke dalam diri, terutama pas tahu kalau apa yang kita temuin di dalam sana ternyata gak seindah yang kita bayangkan. Sekarang kita masuk ke poin paling penting. Secara praktik, gimana sih rasanya hidup jadi diri sendiri? Rasanya hidup tanpa topeng, tanpa ada yang dipendam, dan gak punya ketakutan lagi sama penilaian orang lain. Satu hal yang harus kamu catat, menemukan diri sejati itu bukan sebuah titik finish, melainkan sebuah proses. Ini bukan sesuatu yang terjadi dalam semalam, yang dimana besok pagi kamu bangun tidur langsung tahu segalanya tentang diri kamu. Ini adalah petualangan seumur hidup. Sebuah jalan panjang buat membongkar, merakit ulang, menghadapi bayangan hitam, dan merobek topeng-topeng yang dipaksain ke wajah kita. Makanya,
Jalan ini sepi banget karena jarang ada yang mau lewat. Kebanyakan orang lebih nyaman cari aman dengan cara ikutan tren. Mereka lengket banget sama topeng persona. Karena takut kalau dilepas, mereka bakal ditolak sama lingkungan. Tapi ketakutan itu ada harganya. Yaitu hidup yang hampa, palsu, dangkal, dan gak punya makna yang dalam. Carl Jung pernah menulis sebuah kalimat yang pas banget buat menutup obrolan kita hari ini. I am not what happened to me, I am what I choose to become. Aku bukanlah apa yang telah terjadi padaku, aku adalah apa yang aku pilih untuk menjadi. Kebebasan yang asli itu bukan soal seberapa pintar kamu membaur dengan dunia, tapi seberapa berani kamu menjadi diri kamu yang seutuhnya, menghargai seluruh paket diri kamu, kelebihanmu sekaligus kekuranganmu, sisi terangmu sekaligus sisi gelapmu. Ini saatnya kamu yang pegang kendali penuh atas hidupmu sendiri. Bukan cuman jadi produk instan dari lingkungan, budaya, atau sekadar boneka dari ekspektasi orang lain. Ini saatnya kamu pensiun jadi wayang dan mulai nulis skenario kamu sendiri sebagai sutradaranya. Pertanyaannya sekarang, kamu beneran siap dapat tantangan ini? Kamu berani nggak buat meragukan semua cerita fiktif yang dibilang orang-orang tentang siapa diri kamu? Berani nggak buat meluk sisi gelap yang selama ini kamu benci, demi bisa hidup sesuai dengan esensi kamu yang jujur? Kalau ada bagian dari video ini yang bikin kamu mikir keras atau tertampar, coba tumpahin di kolom komentar bawah ya. Bagian mana yang paling ngena di kamu? Atau, apa kamu sekarang lagi ngerasa hidup dalam identitas yang sebenarnya bukan kamu banget? Yuk, kita obrolin di bawah. Terima kasih buat kamu yang udah bertahan dan mendengarkan sampai habis. Anggap ini akhir dari babak pertama petualanganmu. Sampai ketemu lagi di masa depan saat kamu udah berhasil melepas semua topeng kepalsuan itu.